Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Masih di pertemuan 14 tax expenditure part yang kedua. Oke. Nah, sebelumnya itu kita kan udah bahas mengenai proses ya, gimana belanja perpajakan itu dihitung. Nah, yang ini kan kita sebelumnya kan gimana belanja perpajakan itu dihitung. Nah, selanjutnya di sini ini tuh ada kayak semacam apa ya, ringkasan metode perhitungannya. Nah, intinya ya, secara umum di sini tuh dipakai dua pendekatan, data mikro dan data makro di sini. Nah, untuk data mikro itu sendiri, nah ini tuh adalah data yang berada di level perusahaan atau individual. Intinya yang terkait dengan PPH. Nah, bisa aja kayak PPH, maaf, bisa aja WP badan atau WPOP gitu. Nah, terus dipakai juga data makro kan ini. Nah, jadi nanti di sini ada Susenas, ada tabel IO dan data makro lainnya. Nah, untuk data makro ini seperti SPT tahunan, laporan keuangan perusahaan dan juga ya laporan keuangan perusahaan. Jadi terkait sama PPH lah ya keduanya ini. Oke, itu aja sih di slide ini semacam ringkasan aja ini untuk jenis pajak, metode estimasi. Di sini unit in charge-nya, jenis pajaknya di sini diketahui semua, metode estimasinya di sini ada. Ya semacam ringkasan aja ya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ini apa sih yang baru dalam laporan belanja perpajakan dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, dalam hal ini kita akan bahas di sini di tahun 2018. Apa sih yang baru di tahun 2018 gitu. Nah, di tahun 2018 ini tuh ada beberapa hal yang membedakan perhitungannya belanja perpajakan itu dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini yang pertama itu perluasan cakupan jenis pajak yang diestimasi. Ya, di sini ada yang baru yaitu di sini PBB sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan, PBB P3 ya. Nah, terus yang kedua di sini ada penambahan pos peraturan yang diestimasi. Nah, jadi di sini jumlah pos peraturannya itu makin banyak loh. Dari yang tadinya 45 pos peraturan, di sini menjadi 62 pos peraturan. Artinya apa? Ya jadi ini akan makin sulit buat mengestimasi tax expenditure ya. Karena kita nih harus milah nih satu persatu pos peraturan ini yang dimana jumlahnya ini tuh makin banyak gitu loh. Nah, selanjutnya penyajian klasifikasi atau kategorisasi baru. Nah, jadi ini disajikan juga ya pengkategorian baru di sini yaitu berdasarkan ini fungsi belanja pemerintah. Ya. Nah, ini tuh buat apa sih nantinya? Ya, ini tuh nantinya tuh buat memperbandingkan antara manfaat yang diberikan melalui belanja perpajakan dengan manfaat yang diberikan melalui mekanisme belanja langsung dalam APBN. Nah, selanjutnya di sini penyajian bab terkait evaluasi. Nah, di mana di dalam laporan ini ya, laporan belanja perpajakan 2019 memuat bab tambahan terkait kajian belanja perpajakan. Nah, jadi di laporan ini hal yang diangkat terkait evaluasi, maaf, penyajian bab terkait evaluasi kan. Nah, jadi dalam laporan itu hal yang diangkat itu kan terkait simulasi penurunan batasan PKP di Indonesia gitu. Jadi kan kalau nggak salah tadinya PKP itu kayak 4, atau sekarang tuh udah jadi 4,8 minimum. Nah, ini salah satunya itu nanti akan diangkat juga gimana sih dampaknya terhadap perekonomian maupun pajak yang akan dikolek oleh pemerintah gitu. Nah, selanjutnya di sini ini estimasi belanja perpajakan. Nah, ini yang dikatakan dengan kategori-kategorinya itu tadi. Nah, bisa lihat di sini yang tadi sebelumnya kita udah lihat kan bahwa ada kategorisasi baru di sini kan, yaitu fungsi belanja pemerintah. Buat LBP laporan belanja perpajakan 2018 ini dia ada fungsi baru. Ada kategorisasi baru yaitu fungsi belanja pemerintah. Ya kan? Nah, di sini kita lihat nih mana yang barunya coba. Nih, ada kan?
Nah, ini yang baru nih dalam LWP laporan belanja perpajakan 2018. Intinya sih di sini tuh kalau digambarin tuh kayak gini ya. Kalau diklasifikasiin nanti ada berdasarkan jenis pajaknya, ada berdasarkan subjeknya, sektor perekonomian, berdasarkan tujuan, dan yang baru ini tuh yang tadi itu kita bahas sebelumnya, fungsi belanja pemerintah dalam APBN. Jadi ini tuh menggambarkan gimana sih nanti pengkategorian nilai belanja perpajakannya berdasarkan tipe penggolongannya gitu. Nah, selanjutnya di sini ini komposisi ya. Komposisi dari belanja perpajakan di tahun 2018. Nah, belanja perpajakan yang terbesar berasal dari fasilitas PPN dan PPNBM ya. Yang mencapai lebih dari 60% dari total estimasi belanja perpajakan. Nah, ya betul sih di sini ya. Kalau kita lihat trennya, di sini memang ya bisa kalian lihat sendiri deh. Di sini di tahun 2016 itu belanja PPN dan PPNBM ini lebih banyak dibandingkan yang tiga lainnya ya. Dan yang 2017 ini juga lebih banyak dibanding tiga lainnya. 2018 juga lebih banyak dibanding tiga lainnya. Jadi trennya itu tuh paling banyak tuh dari PPN dan PPNBM di sini. Yang dimana di sebelah kiri sini ini diketahui sekitar 60% dari total estimasi yang di bawah ini ya, dari total estimasi total expendi total 60% dari tax expenditure yang dari total estimasi belanja perpajakan ya, tax expenditure kayak gitu. Nah, di tahun 2018 ini di laporan ini ya, laporan LBP 2018 ini tuh yang paling baru. Di sini tuh dia tuh mencapai 145,6 dari total belanja perpajakan sebesar di sini 221. Nah, terus nilai belanja perpajakannya terhadap PDB ya, itu bisa dibilang agak stabil ya. Cenderung stabil sih, nggak agak stabil, cenderung stabil. Nah, di sini 1,55% terhadap PDB, ini persentase belanja perpajakan terhadap PDB. 1,45, 1,49, jadi kayak nggak beda jauh, kayak cenderung stabil lah di sini bisa dibilang gitu. Dan komposisinya itu ya di masing-masing tahun itu 16, 17, 18 belanja perpajakannya itu ya mereka masih cenderung paling banyak gitu di PPN dan PPN BM, komposisinya paling besar di sana ya. Nah, kita lanjut lagi. Estimasi nilai belanja perpajakan 2018 berdasarkan subjek penerima. Nah, ini gimana nilai manfaat yang itu tadi jika dikategorikan berdasarkan di sini subjek penerimanya ya. Nah, di sini ya kalian lihat nih sebelah kiri sini ada dua hal di sini. Ada dunia usaha dan ada rumah tangga. Ternyata di sini itu jumlah yang diterima rumah tangga itu lebih besar kan di sini dibandingkan dengan dunia usaha. Yang dimana dunia usahanya ada dua kan, UMKM sama multi skala di sini. Artinya di sini apa? Ketika rumah tangga lebih besar, artinya rumah tangga ini menikmati sekitar di sini ya sekitar 46% belanja perpajakan. Sementara itu untuk dunia usaha ya sebesar sisanya 54%, di mana ini ada dua kan, UMKM dan multi skala gitu. Jadi ya perbedaannya itu nggak nampak besar banget lah ya, relatif nggak ada perbedaan lah manfaatnya. Nah, di sini manfaatnya itu 57,5 sama 67,2
Terus kalau untuk rumah tangga itu sendiri itu besaran manfaatnya ini yang diterima itu sebesar 100,9 triliun. Nah, di sini ya yang jadi pertanyaan, kenapa sih harus rumah tangga yang paling tinggi gitu loh. Nah, kenapa masyarakat yang paling tinggi? Kenapa rumah tangga yang paling tinggi? Ya, ininya ya. Jadi, kalau misalnya tadi sebelumnya kan kita udah lihat kan ya. Dilihat dari jenis perpajakannya, di mana tadi itu kan yang paling tinggi kan untuk komposisi perpajakannya, belanja perpajakannya di sini apa? PPN dan PPNBM kan, ya kan? Nah, dilihat dari yang tadi itu PPN dan dilihat dari yang tadi itu paling tinggi kan PPN dan PPNBM untuk belanja perpajakannya komposisinya. Nah, itu tuh masih ada kaitannya sama ini gitu, terkait dengan konsumsi konsumsi akhir atau pajak yang seharusnya dibebankan kepada rumah tangga gitu. Jadi yang menikmati pembebasan PPN dan PPNBM ini kan kebanyakan kan dari rumah tangga ini kan. Ya, jadi gitu, jadi masih ada hubungannya gitu sama yang tadi sebelumnya. Yang PPN, PPNBM itu kan biasanya dikonsumsi sama masyarakat kan, sama sektor rumah tangga. Makanya yang paling banyak menerima manfaatnya itu ya si sektor rumah tangga ini gitu. Ini berdasarkan subjek penerimanya. Tadi kan ada banyak kan, berdasarkan apa aja sih? Ada berdasarkan itu banyak tuh, ada jenis pajak, subjek, sektor perekonomian, tujuan, dan lain-lain ya. Ini udah jenis pajaknya tadi kita udah bahas ya, komposisinya dari PPN dan PPNBM yang terbesar. Terus yang selanjutnya di sini dilihat dari subjek penerimanya itu paling banyak rumah tangga ya. Hal ini sejalan dengan yang sebelumnya kan, bahwa komposisinya paling banyak itu PPN dan PPNBM. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas dari sektornya. Nah, tadi kan ada 5 kan, kok nggak salah. Berdasarkan sektornya. Nah, kita lihat nih gimana sih kalau misalnya digolongkan berdasarkan sektor usahanya. Nah, di sini itu paling besar itu industri manufaktur ya, yang menerima manfaat sebesar 39,2 triliun. Nah, ini ya, kalau misalnya kita lihat-lihat ini tuh mirip dengan kontribusi tiap sektor ini ya terhadap PDB Indonesia ya. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau kita lihat ya di sini tuh bahwa apa yang diberikan kepada dunia usaha itu tuh sesuai dengan kayak kontribusinya si sektor-sektor ini terhadap PDB Indonesia gitu. Nah, terus selanjutnya dari ini 3,9 paling tinggi, terus jasa keuangan yang kedua, dan seterusnya ya. Bisa dilihat sendiri nih komposisinya paling banyak itu dari mana-mana aja gitu. Nah, hal yang menyebabkan industri manufaktur ini memperoleh manfaat yang lebih tinggi, memperoleh tax expenditure yang lebih tinggi, itu di sini ya, di sebelah kanan sini dijelaskan adanya yang namanya investment allowance ya, atau insentif yang diberikan kepada industri yang menanamkan modal atau menambah investasi mereka pada industri itu tadi. Nah, yang selanjutnya di sini ada fasilitas biaya masuk atas mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri. Yang selanjutnya PPN tidak terutang atas barang kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya tax holiday untuk industri pionir atau keringanan pajak yang diberikan atas industri baru yang baru didirikan gitulah. Nah, terus ini dalam tadi kan ini industri manufaktur ya, kenapa dia gede kan? Nah, terus yang kedua di sini kan jasa keuangan yang paling gede. Nah, kenapa di sini ya? Karena di sini ada PPN yang tidak terutang atas jasa asuransi dan PPN tidak terutang atas jasa keuangan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini yang paling besar itu di sini ya, multisektor. Nah, kenapa bisa besar gitu ya? Di sini jelasannya nih, ada fasilitas biaya masuk pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan yang selanjutnya PPN dan PPNBM dibebaskan atas jual beli yang dilakukan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi ya inilah, ini beberapa faktor yang bisa nyebabin kenapa di sebagian sektor usaha ini
itu tuh nilai tax expenditure-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini dibahas cuma tiga ya, tiga tertinggi. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas berdasarkan tujuannya. Nah, kalau diklasifikasikan berdasarkan tujuannya itu ada empat. Yang pertama itu untuk mendukung dunia bisnis, yang kedua meningkatkan iklim investasi, yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir adalah mengembangkan UMKM. Nah, di sini kalau kita lihat yang paling besar itu mana? Ini kan 50,6% kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga relevan sama yang tadi sebelumnya yang berdasarkan jenis pajaknya ya. Jadi kan sebagian besar kan tadi itu kan PPN kan. PPN yang dinikmati oleh rumah tangga kan. Maka udah jelas lah kalau diklasifikasi berdasarkan tujuan ini paling besar itu untuk mensejahterakan masyarakat. Karena ya sejalan dengan yang tadi juga gitu, yang sebelum-sebelumnya itu berdasarkan jenis pajak dan berdasarkan apa itu tadi yang rumah tangga itu. Berdasarkan subjek penerimanya, yaitu sejalan mereka itu. Nah, untuk tiga hal lainnya di sini mendukung dunia bisnis, meningkatkan iklim investasi dan mengembangkan UMKM. Ini ya kalau misalnya kita lihat-lihat ketiga ini tuh kayak bisa bisa dikatakan dalam satu scope, bisa dikatakan dalam satu jenis yang sama nggak sih? Ya kan? Intinya ketiga ini tuh untuk pengembangan perekonomian kan? Ya enggak? Nah, kalau digabung ini totalnya berapa? Ketiga ini sekitar 49,4 lah ya segitu. Jadi intinya nggak beda jauh sama komposisi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya kan? Jadi ya sama aja gitu antara kesejahteraan masyarakat atau di sini kan pengembangan perekonomian yang tiga ini ya. Jadi relatif sama antara kesejahteraan masyarakat komposisinya dengan dukungan terhadap pengembangan perekonomian gitu. Oke, selanjutnya di sini masih berdasarkan tujuan. Ini tuh dirinci lagi ya, dibedah lagi berdasarkan tujuannya. Dan di sini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu ada faktor-faktornya apa aja gitu di bawah sini. Ya, oke, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari awal lo mendukung dunia bisnis ini faktornya ada penurunan tarif PPh bagi persyaratan terbuka dan PPh final atas penghasilan jasa konstruksi. Nah, terus kalau untuk meningkatkan iklim investasi ini ada tax holiday untuk industri pionir, industri baru. Nah, terus ada investment allowance, pembebasan biaya masuk atas impor, pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Selanjutnya, pengurangan DPP PPNBM untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil LCGC. Nah, selanjutnya mengembangkan UMKM. Ini faktornya itu kenapa angkanya bisa segitu? Ini ada penyederhanaan perhitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bertolak tertentu. Nah, PPN tidak terutang atas pengusaha kecil di bawah 4,8 M. Jadi ini belum belum PKP kalau misalnya di bawah 4,8 M ini. Nah, selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktornya itu PPN tidak terutang atas barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, jasa kesehatan medis, dan jasa pendidikan. Selanjutnya PPN dibebaskan atas barang hasil dari usaha kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Selanjutnya pengecualian sebagai objek PPh atas beberapa penghasilan BPJS terkait pengelolaan dana jaminan sosial. Oke, ini cuma rincian aja dari yang sebelumnya itu tadi. Tadi kan kita bahas secara general. Nah, di sini tuh ada faktor-faktor ya. Ada lebih mendalam lagi kenapa bisa segitu gitu loh. Nah, selanjutnya ini yang baru di LBP di laporan belanja perpajakan 2018 yaitu adanya skop atau kategorikal untuk fungsi belanja pemerintah. Nah, di sini kita bakal lihat nih komposisi belanja perpajakan dengan fungsi belanja pemerintah nih yang baru ada ya di LBP 2018 ini. Kalau misalnya kita lihat dari nilai belanjanya di sini tuh paling banyak itu untuk fungsi apa? Fungsi ekonomi kan di sini kan. Ya, jadi sebesar kita di 2018 ya, sebesar 131,6. Dan di tahun-tahun sebelumnya juga fungsi ekonomi itu banyak kan. Ya.
Ini tuh jadi sekitar kayak apa ya, 131 sekitar 60 persenan, 60 sampai 70 gituan, 60 sampai 70% dari total belanja perpajakannya 221 ini. Nah, terus ya kita lihat juga di bawah sini, ini tuh gimana kalau misalnya kita bandingin dengan proporsi belanja langsung ya atau belanja pemerintah di sini. Belanja perpajakan dengan belanja pemerintah, kalau misalnya kita bandingin tuh gimana sih proporsinya. Nah, ini ya di dalam ini apa sih? Bagan bukan bagan. Ininya di bawah ini tuh menggambarkan pola belanja perpajakan dan belanja pemerintah ya untuk setiap fungsi ya, untuk setiap fungsi kan pelayanan umum ekonomi ya. Untuk setiap fungsi pemerintah dari pelayanan umum itu sampai dengan ujungnya itu yang sebelah kanan itu perlindungan sosial. Nah, ini yang warna biru ini tuh yang sebelah kiri, yang warna biru ini tuh belanja perpajakan, dan warna coklat sebelah kanan di sini itu belanja pemerintah ya. Nah, untuk belanja pemerintah ya bisa kita lihat pelayanan umum dan ekonomi ini cenderung sama ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari belanja perpajakannya di sini warna biru ini ya, fungsi ekonomi di sini proporsinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pemerintah. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ternyata belanja perpajakan ini tuh sesuai gitu dengan tujuannya yang tadi di awal. Jadi kayak mereka tuh kayak saling nyambung semuanya dari yang di awal-awal dari kita bahas itu tadi, mulai dari apa tadi sebelumnya juga ada meningkatkan pertumbuhan perekonomian juga kan. Jadi kayak ini tuh sejalan gitu loh dengan tujuannya, yaitu untuk memberikan insentif atau rangsangan terhadap fungsi ekonomi itu tadi, sehingga total proporsinya itu dia itu akan jauh lebih besar di ekonomi sini ya. Sebelumnya di sini ya, sebelumnya kita lihat kan di sini mana ya? Ini kan untuk pengembangan perekonomian juga kan, yang mendukung dunia bisnis, meningkatkan iklim investasi dan pengembangan UMKM. Nah, itu tuh sejalan dengan ini ya. Makanya di sini untuk fungsi ekonominya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Di sini juga ada keterangan proporsi belanja perpajakan sejalan dengan proporsi belanja pemerintah pusat dalam APBN, yang menunjukkan insentif pajak yang diberikan sejalan dengan prioritas-prioritas pemerintah dalam belanja APBN. Hal tersebut merupakan dukungan lebih pemerintah pada area prioritas dalam hal ini ekonomi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini efektivitasnya, kita akan lihat efektivitasnya belanja perpajakan ini seperti apa ya. Nah, terkait dengan efektivitas belanja perpajakan. Nah, ini ada kasus di sini. Jadi di sini di Prancis ya, di Prancis itu ada sebuah audit ya yang menemukan ketidakselarasan antara kebijakan tax expenditure dengan pencapaian tujuan kebijakan publik pada hasil analisis tax expenditure tahun 2016. Nah, di sana itu terdapat 179 tax expenditure dari total 451 yang telah berlaku selama 20 tahunan ya, tanpa pernah dievaluasi. Nah, ternyata biaya dari kebijakan ini tuh ya tidak diketahui jumlah dan pengaruhnya terhadap keuangan negara gitu. Jadi biaya dari kebijakan itu tadi itu tuh nggak pernah diketahui atau dievaluasi, sehingga apa? Ini tuh jadi pertanyaan besar kan. Gimana sih kebijakan tadi, apakah udah ada manfaatnya atau belum gitu. Nah, melalui belanja perpajakan ini salah satu manfaatnya dia itu yaitu untuk mengontrol atau mengevaluasi itu tadi, apakah ada pemberian fasilitas insentif yang
telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang dicapai dan prioritas nasional udah ada atau belum gitu. Dengan adanya belanja perpajakan, lapangan belanja perpajakan ini. Oke, kita next. Oke, ini selanjutnya selain belanja perpajakan ya, ini ada beberapa bentuk insentif pajak untuk mendorong investasi di Indonesia. Jadi ini ada beberapa hal yang memungkinkan ya di masa yang akan datang nanti itu akan memberikan porsi yang lebih banyak atas belanja perpajakan itu tadi. Nah, ada aturan-aturan yang emang udah dirilis ya di sini di PMK 150 tahun 2018, PP 45 tahun 2019 dan 78 tahun 2019 ya, sekitar 1 atau 2 tahun sebelumnya ada aturan yang udah dirilis. Di antaranya itu yang pertama ini ada tax holiday ya di sini. Terus yang kedua itu super deduction, and yang ketiga itu tax allowance. Nah, ketiga jenis insentif ini sesuai dengan program prioritas nasional, yaitu di mana untuk meningkatkan investasi di Indonesia dan memiliki kemungkinan di masa yang akan datang nanti itu tuh akan menyebabkan yang namanya nilai perpajakan itu, nilai belanja perpajakan, nilai tax expenditure-nya itu tuh akan semakin tinggi. Oke, selanjutnya insentif tax holiday. Ya ini lebih dirinci lagi, tadi kan secara umum ya. Oke, jadi untuk tax holiday ini ya, ini tuh diberikan kepada industri pionir dengan nilai investasi minimal 100 miliar. Nah, di sini ada kriterianya juga industri pionir itu seperti apa aja, memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah eksternalitas tinggi atau eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis dalam perekonomian. Jadi ya intinya insentif tax holiday ini dia itu akan diberikan kepada industri yang industri pionir atau yang baru mulai berinvestasi, di mana manfaatnya di sini ya. Di sini pengurangan PPh badan sebesar 50 atau 100% selama 5 sampai 20 tahun. Nah, ini kan tinggi kan nilainya ya. Nah, ini tuh cuma ditunjukkan kepada industri tertentu. Di sini ada 18 kelompok industri. Nah, jadi cuma dikasih kepada industri-industri tertentu aja yang dianggap masih masih baru membangun atau masih baru memulai investasi. Yang intinya di mana mereka ini nanti akan punya keterkaitan yang tinggi terhadap industri lainnya gitu. Selanjutnya tax allowance. Nah, tax allowance ini ya, kalau tadi itu kan diberikan kepada industri pionir. Nah, kalau tax allowance ini dia itu diberikan atas investasi pada industri prioritas nasional ya, diberikan kepada perusahaan yang menambahkan investasi mereka yang ada di industri nasional, prioritas nasional. Nah, kriteria industri prioritas ini tuh ada memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, terus memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, memiliki kandungan lokal yang tinggi. Nah, di sini bentuk fasilitasnya bisa dilihat ya. Fasilitas yang diberikannya itu apa aja? Yang pertama ada pengurangan penghasilan neto 30%, terus PPh dividen sebesar 10%, penyesutan dan amortisasinya dipercepat, tambahan kompensasi kerugian lebih dari 5 tahun. Selanjutnya yang ketiga ini tadi yang bisa insentif yang bisa menyebabkan nantinya di masa yang akan datang belanja perpajakan makin tinggi, itu ada insentif super deduction. Nah, ini tuh untuk tujuannya itu di sini ya, untuk mendorong pertumbuhan investasi sekaligus meningkatkan peran pelaku usaha dan pelaku bisnis dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing. Nah, intinya di sini tuh diberikan pada perusahaan
yang membelanjakan lebih gitu di bidang research and development. Nah, mereka ini ya untuk kegiatan lead bank ini tuh mereka tuh bisa dapat pengurangan penghasilan bruto maksimal 30% atas biaya living yang dilakukan di Indonesia. Jadi bisa mengurangkan sebesar 300% dari biaya lead bank yang dikeluarkan terhadap penghasilan brutonya. Nah, terus yang selanjutnya untuk kegiatan vokasi, ini pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% atas biaya dalam rangka kegiatan penyediaan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Nah, terus untuk investasi pada industri padat karya itu pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah nilai investasi untuk industri padat karya tertentu. Ya, jadi inilah beberapa contoh. Tadi ada 3 kan, ada tax holiday, ada tax allowance, ada incentive super deduction. Ini ada 3 itu, dan itu baru dibentuk aturannya 1 sampai 2 tahun sebelumnya kan, yang dimana nanti itu dengan adanya aturan ini itu bisa menyebabkan belanja perpajakan itu makin naik ya. Jadi ini juga contoh yang mungkin kedepannya itu ya itu tadi bisa menaikkan belanja perpajakan di Indonesia. Oke, sekian dulu. Sebelum itu, kalau misalnya ada yang salah, gak usah sungkan buat komen ya, karena penjelasan gue ini gak selamanya betul juga. Ini gue pahamin selama belajar ya. Ya udah, jadi disampaikan seperti ini gitu loh. Ya kalau misalnya ada salah, kalau misalnya ada beda sama dosen kalian, ya komen aja, nggak apa-apa. Nanti kita bahas sama-sama. Ya mungkin gak akan langsung dibalas karena ini juga akun organisasi, ya bukan akun pribadi, jadi nggak muncul notifnya. Ya mungkin sewaktu-waktu bakal dibales sih. Oke, sekian dulu semangat UASnya. Sekian. Ya ini pertemuan terakhir kita di sini. Ya mungkin nanti semester 5 gue bakal buat video lagi sih. Udah, sekian lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UASnya cuy.